Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Akmal Fauzia, NPM saya 19351641671. Di sini saya ingin mempresentasikan resume pertemuan 1 sampai dengan 7 mata kuliah teori-teori periklanan. Berikut adalah hasil resume saya. Resume pertemuan 1 sampai dengan 7, nama Anissa Akmal Fauzia, teori-teori periklanan. Perspektif periklanan. Pesan iklan biasanya didefinisikan sebagai komunikasi berbayar dari mengidentifikasi sponsor menggunakan media massa untuk membujuk audiens. Ada banyak cara untuk mempromosikan ide, merek, politisi, atau isu, tetapi periklanan sebagian besar melibatkan iklan yang dirancang secara profesional. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah dibayar untuk membawa pesan-pesan itu ke audiens mereka. Iklan juga bisa muncul di internet dan media ini bisa lebih individual daripada media massa. Misalnya, iklan email dirancang dan disampaikan dengan sangat spesifik. Namun demikian, penting untuk membedakan iklan dari yang lain. Pemasaran mengacu pada segala sesuatu yang dilakukan untuk mempromosikan merek, misalnya produk menetapkan harga menempatkannya di tempat yang dapat dibeli dan mempromosikannya. Menurut Smith 2002, Wilcox, dan Cameron 2010, humas berfokus pada kegiatan manajemen yang dilakukan antara perusahaan dan berbagai publiknya untuk meningkatkan hubungan timbal balik jangka panjang. Pengertian niat baik dan dukungan. Periklanan versus communication. Apakah periklanan berbeda dari komunikasi? Dengan mengandalkan komponen proses komunikasi Laswell, McGuire gagal membedakan iklan dari bentuk komunikasi lainnya. Bagaimana mengenali cara periklanan berbagai dari bentuk komunikasi lainnya dapat membantu mengidentifikasi area penting untuk membangun teori dalam periklanan. Nunn dan Faber 2004 menyarankan 4 variabel seperti itu untuk iklan, untuk dikenalikan Sider dalam membangun teori. Ini adalah skeptisisme konsumen, pengulangan, koordinasi pesan, dan kekacauan. Setiap pesan persuasif dengan maksud untuk membujuk dan membangkitkan psikoreaktansi logis, Brum 1981, motivasi untuk menolak upaya persuasi melalui pengurangan sumber dan atau pesan. Skeptisisme terdapat pesan persuasif dapat dilihat sebagai jenis reaktansi psikologis yang mengarah ke mempertanyakan motif dan klaim dibuat oleh membujuk. Menurut Bloss, Fissett, dan Ross. Iklan sebagai persuasi. Mendefinisikan iklan sebagai komunikasi persuasif telah menyebabkan over menekankan pada teori perubahan sikap. Misalnya, perubahan sikap telah dipertanyakan secara ekstensi dan daftar karya yang paling sering dikutip dominan dalam iklan sastra. Periklanan juga menunjukkan batasan kritis pada kemampuan periklanan untuk mengubah sikap atau perilaku. Dalam sebuah artikel klasik, Ehrenberg menyatakan bahwa iklan umumnya kekuatan lemah dan perannya terutama memperkuat daripada membujuk. Teori-teori para praktis tentang periklanan. Teori dan praktek. Menurut Wick, aktivitas lingkungan sosial masalah yang dihadapi dan dipecahkan semuanya sangat berbeda dalam dunia akademis dan bisnis. Praktisi harus memecahkan masalah dan bertindak sementara akademis merefleksikan realitas dan mencoba untuk menjelaskannya. Di sini terdapat 8 kelompok hubungan antara akademis dan praktik, yaitu koresponden, komplementer, tidak dapat dibandingkan, dan teori praktisi koordinat. Di sini paralel Thomas dan Temen dan timbal balik secara konseptual secara seremoni metodologis dari sudut pandang postmodern akademisi adalah praktik, pertanyaan di akademisi dan praktik tidak dapat dibedakan dari metodologi metateoritis sudut. Selanjutnya adalah model elaboration Lakehood. Model kemundukan elaborasi merupakan sebuah teori mengenai persuasi, karena memperkirakan kapan dan bagaimana seseorang akan dapat atau tidak dapat mengubah pendapatnya. Adanya suatu pesan atau argumen yang diterimanya menurut Morrison 1983. Di sini ada peran emosi dalam memproses iklan. Emosi dan pemrosesan, apa yang sebenarnya kita hadapi ketika berbicara tentang pemesanan adalah penyimpanan.
Pemrosesan sadar melibatkan penggunaan memori deklaratif atau eksplisit dan mencerminkan apa yang dikenal sebagai pemrosesan top-down. Pemrosesan tidak sadar melibatkan memori non-deklaratif atau implisit dan umumnya mencerminkan apa yang disebut pemrosesan atau bottom-up. Emosi umumnya dianggap sebagai bagian dari memori non-deklaratif. Menurut Hillman 2002, ingatan deklaratif dan non-deklaratif merekrut sistem dan penggunaan otak yang berbeda, strategi yang berbeda untuk menyimpan memori. Di sini ada peran amigdala. Menurut Eichenbaum 2002, penelitian terbaru tentang memori emosional telah difokuskan secara khusus pada jalur media amigdala yang terletak di lobus temporal medial di depan hipokampus dan dikelilingi oleh korteks parahipokampal wilayah. Amigdala menyediakan antarmuka penting antara visual dan pendengaran rangsangan, dan dalam memicu respon emosional. Menurut Winston dan Dulan 2004, amigdala manusia adalah lokus dalam mengasosiasikan rangsangan dengan nilai emosional yang sesuai. Lalu ada emosi dan motivasi. Menurut Frigda 2004 mencatat emosi melibatkan motivasi akuntasi seperti halnya untuk dua kumpulan fenomena yang berbeda adalah emosi yang mencerminkan dua ciri tradisional motivasi, niat, dan energi perilaku. Seseorang dapat dimotivasi oleh harapan akan hadiah, dan ini akan membangkitkan perasaan bahagia atau ketakutan dapat memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras untuk mempertahankan pekerjaan mereka di masa ekonomi yang sulit. Selanjutnya adalah emosi dan iklan. Emosi adalah bagian penting dari pengambilan keputusan yang rasional dan perilaku harus dibayar dengan pembedaan yang terlalu sering salah antara apa yang disebut iklan rasional versus emosional. Semua iklan bersifat emosional. Salah satu peran amigdala yang disebutkan sebelumnya adalah untuk menghubungkan pra-persepsi atau pra-pemrosesan sensorik penuh perhatian dengan emosi. Di sini slide selanjutnya adalah keterlibatan. Apa itu keterlibatan? Krugman menyarankan keterlibatan pemirsa dengan pesan iklan dibuktikan oleh asosiasi menjembatani sadar yang dibuat pemirsa antara pesan dan kehidupan pribadinya. Semakin banyak asosiasi yang dibuat, semakin besar keterlibatannya. Selain keterlibatan dengan pesan, Krugman juga menyarankan bahwa media menciptakan hubungan yang berbeda antara pemirsa dan pembaca. Di sini ada teori keterlibatan dan pembelajaran. Teori belajar mencoba menjelaskan bagaimana orang memperoleh, mengasimilasi, dan mengambil informasi ide-ide ini diperluas di luar pesan iklan dan konteks media untuk mencakup konseptualisasi perilaku konsumen sebagai tinggi atau rendah keterlibatan. Sedangkan hubungan teori pertama dalam teori keterlibatan adalah dengan teori belajar, yaitu salah satu dari banyak bidang teoritis dalam disiplin akademis. Di sini ada strategi keterlibatan atau pesan. Pemahaman tentang perilaku konsumen situasional yang ditawarkan oleh VCB Grid memiliki implikasi strategi periklanan. Setiap jenis keterlibatan menyarankan jenis strategi pesan yang berbeda atau daya tarik produk untuk lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.